Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan semangat. Mari bersama kita teduhkan hati, bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari baru anugerah-Mu bagi kami. Dalam saat teduh ini kami akan membaca dan menghayati firman Tuhan. Mohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Tetapi ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Tema kita dalam perenungan pagi ini, ketika Tuhan hadir. Saudara,
Entah apa yang terlintas dalam hati dan pikiran kita di saat kita mengalami kekecewaan yang beruntun. Mungkin kita akan merasa lesuh, merasa letih, atau tergoda untuk berputus asa. Karena kita merasa bahwa semua yang dilakukan telah menjadi sia-sia. Petrus dan kawan-kawan dapat kita yakini mengalami rasa kecewa yang sangat dalam. Betapa tidak? Mereka telah kecewa dengan peristiwa kematian Yesus yang membuat mereka harus bersembunyi dan kembali ke masa lalu sebagai nelayan. Dan kini, ketika mereka kembali menekuni keahlian mereka sebagai nelayan, ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jalan pintas yang dapat mereka ambil atas kekecewaan itu ialah tidak lagi peduli pada apapun pekerjaan mereka. Dalam kondisi seperti ini, Yesus hadir dengan sapaan, dengan perintah dan dengan kuasa, dan dengan kehangatan kasih persaudaraan. Kesediaan Petrus dan kawan-kawan mendengar, melakukan yang diperintahkan, dan mengalami kehangatan persekutuan dengannya, dengan meninggalkan rasa kecewa, ketelanjangan diri, telah menghadirkan semangat baru karena hasil yang menakjubkan. Saudara, pesan penting bagi kita ialah ternyata Allah peduli dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang sedang kita alami. Kasih-Nya memberi kehangatan persekutuan. Sabdanya menuntun pada jalan yang mendatangkan buah-buah kebaikan dan kelimpahan hidup. Karena itu jangan pernah menyerah. Walaupun sepertinya yang kita alami, kita jalani, kita kerjakan dalam hidup, seolah-olah tidak memberi hasil. Percayalah bahwa ketika Tuhan hadir dan kita sungguh-sungguh mau datang dan percaya kepadanya, kita akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur mengalami kedekatan dan kehadiran-Mu dalam hidup. Kami kuat karena kami mengimani bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini menguatkan kami menjalani kehidupan hari ini, apapun persoalan kami di dalamnya. Sebab itu Tuhan, kami membuka hati dan kehidupan kami di hadapan. Ulurkan tangan kasih-Mu dan topanglah kami. Ajarlah kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat bagi kami. Dan di hari ini, kami tetap memuliakan Tuhan. Kami berdoa, jikalau ada di antara kami yang sedang bersuka cita karena berbagai berkat Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tetapi pasti saja ada di antara kami yang sedang di dalam pergumulan, entah karena sakit penyakit dan berbagai persoalan hidup lainnya. Mohon Tuhan, Engkau kasihani kami sekalian. Yakinkan kami bahwa pada Tuhan selalu ada cara untuk menuntun kami keluar dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Kami percaya Engkau Allah dan Bapa kami yang luar biasa dahsyat,
yang akan menuntun kami menjalani hidup hari ini. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, para petugas keamanan negara, dan juga para medis, bahkan seluruh warga negara, dan terkhusus untuk para sahabat-sahabat kami, anggota-anggota keluarga kami, dimanapun mereka berada. Peliharakan, lindungi dan berkati mereka sekalian Tuhan. Kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan sertai kami, lindungi kami, dan lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan permohonan kami, juga syukur kami di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan memohon kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan salam sehat untuk kita sekalian.